Ya, terkait dengan kajian Jatam sejauh ini soal ekspor pasir laut yang kembali dibuka seperti apa, Pak Melki? Ya, selama ini kan ekspor pasir kita salah satu yang terbanyak itu kan dikirim ke Singapura begitu ya. Bahkan kalau kita cek Singapura itu wilayahnya itu kan sudah apa namanya sudah semakin luas daratannya bahkan sampai 12 kilometer persegi begitu ya. Artinya ada proyek reklamasi yang dalam skala besar gitu yang dilakukan oleh apa namanya oleh pemerintah Singapura itu sendiri. Nah, dalam kaitan dengan konteks penambangan pasir laut di Indonesia, kalau kita merujuk ke data pemerintah sendiri, terutama Kementerian SDM, saat ini saja misalnya gitu ya, per 2022, itu ada 141 izin begitu ya, entah itu dalam kategori IUP ataupun kategori di IUP begitu, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menambang pasir laut begitu. Sehingga jumlah ini kalau kita cek, ini yang kemudian berimplikasi pada maraknya aktivitas penambangan pasir laut di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu yang cukup heboh ke publik waktu itu adalah ketika apa namanya proyek Makassar Newport di Makassar itu apa namanya pasir lautnya disuplai dari satu pulau kecil namanya Oke. Pulau Beringareng oleh PT Boskalis waktu itu. Hmm. Jadi kerusakannya kan kemudian terlampau serius begitu dan bahkan berjangka panjang. Lalu kemudian situasi ini justru diperparah dengan pemerintah kembali membuka keran ekspor tadi yang kemudian jelas ini implikasinya akan terus memperluas wilayah Pak Melki, ekstraksi. tapi kan pemerintah menyatakan sebelum betul-betul dibuka, sekarang pemerintah akan melakukan kajian lebih dulu. Jadi artinya ini nggak semata-mata tiba-tiba kebijakannya muncul dan langsung diterapkan begitu. Sebetulnya bagi kita publik ini kan kebijakan ini sebetulnya kan tiba-tiba begitu ya. Jadi proses dalam pengambilan kebijakan selama ini kalau kita cek kan cenderung tertutup begitu ya. Bahkan rentan dengan konflik interest begitu. Sehingga ketika pemerintah menyatakan bahwa akan dilakukan kajian, pernyataan itu baru terjadi ketika muncul penolakan yang masif dari publik. Ya. Karena publik sendiri dia punya alasan mengapa kemudian apa namanya bukan ekspor pasir yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini kemudian mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita, mengancam ruang hidup nelayan begitu. Yang saya kira semua itu relevan.